ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam prinsip hidup itu semakin tua harus semakin berwibawa. Nah, Pak, untuk bisa berwibawa kita harus bagaimana ya, Pak? Yang pertama, kita harus punya duit. Kenapa toh, Pak? Karena ini akan mempengaruhi di dalam lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup kita tidak boleh turun. Contoh, Bapak dan Ibu kemana saja selalu bisa naik pesawat. Mau ke Bali, mau ke Jakarta, mau ke Solo, mau ke Jogja. Setelah salah seorang partner kita sudah ada yang meninggal atau semakin tua, kita nggak mampu lagi untuk membeli tiket. Itu namanya adalah gaya hidup kita turun. Nah, ini nggak boleh terjadi untuk Bapak dan Ibu. Pak, lalu bagaimana caranya, Pak? Agar supaya kita tetap memiliki duit tersebut. Ya. Setiap objek yang dimiliki Bapak dan Ibu, itu benar-benar mesti harus di dalam naungannya terlebih dahulu. Ya. Sehingga di dalam hal prinsip kehidupan, kita hanya boleh memberi saja, tidak boleh meminta. Terutama kepada anak, kepada siapapun, kita hanya boleh memberi. Untuk kita bisa hidup berwibawa. Nah, Pak, lalu bagaimana Pak saya untuk bisa benar-benar mengatur di dalam kehidupan saya? Ya, ini kita harus mampu untuk memanage cash flow kita. Yang pertama adalah financial planning. Apa toh Pak financial planning? Perencanaan keuangan. Mereka yang usia nikahnya baru di bawah 5 tahun, mesti harus pikirkan benar-benar menyangkut pembiayaan yang sifatnya insidental. Pembiayaan untuk anak-anak di dalam mengikuti pendidikan. Ya, itu yang kedua, report your financial private. Kita harus membuat laporan keuangan yang betul-betul itu dimengerti. Sehingga kita bisa melakukan tata cara pengelolaan uang keluarga ini dengan benar. Pak, boleh berhutang nggak? Boleh. Tetapi kita tidak boleh yang konsumtif. Ya, kita yang produktif. Itu untuk adik-adik yang usia perkawinan sampai dengan 5 tahun dan 10 tahun. Apa toh Pak yang terjadi? Banyak sekali. Mereka itu divorce, mereka itu cerai. Gara-gara hanya karena uang saja. Ya. Tetapi setelah kita berusia lebih daripada 45 tahun, itu kita jangan pernah lupa. Untuk kita benar-benar di dalam masa tenggang waktu itu, kita harus mampu melakukan investasi. Karena kita memiliki jangka waktu 25 tahun. Ya, itu yang menyangkut mengenai masalah untuk investasi. Tujuannya apa toh Pak? Supaya gaya hidup kita tidak turun. Ya, dengan adanya kita investasi, maka kita akan memperoleh passive income. Apa toh Pak passive income itu? Kebebasan finansial. Kebebasan finansial yang bagaimana toh Pak? Karena kita tidak bekerja sehingga kita tetap jadi dapat duit. Tidak ada kata-kata yang sudah usianya 45 tahun ke atas cari duit. Yang ada adalah duit yang mencari Bapak dan Ibu. Jadi harus dibalik untuk kita betul-betul melakukan investasi untuk mendapatkan passive income ini. Pak, tadi berarti sumber konflik tadi, kalau kita boleh melakukan investasi, berarti aman ya Pak? Yes. Untuk supaya kita bebas finansial di dalam mengarungi kehidupan ini. Investasinya Bapak dan Ibu bisa dalam bentuk insurance dengan cara unit link. Ya, untuk membackup hal-hal yang sifatnya insidental. Ya, suatu saat kita tidak mengerti kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi selalu sebelum dipanggil oleh Tuhan kita jatuh sakit dulu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu dibutuhkan kita investasi unit link untuk insurance. Investasi dalam bidang properti. Ya, ini fixed asset. Di dalam masa pandemi ini
properti di dalam fixed asset ini banyak sekali yang anjlok, artinya decline, ya. Tetapi untuk yang sifatnya adalah homestay itu jangka panjang. Sekuritas juga boleh kita melakukan investasi, ya. Kita bisa melakukan trading. Kita juga bisa melakukan investasi dalam bentuk emas, itu juga bisa. Ya. Logam mulia itu sangat benar-benar mengalami kenaikan dan kita merasa aman karena fisik itu dijangkauin oleh kita dan benar-benar itu berada di dalam kekuasaan kita. Nah, Pak, pendapatan pasif income itu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ya Pak? Yes. Itu maknanya kebebasan finansial. Jadi gaya hidup kita tidak boleh turun. Selama gaya hidup kita tidak boleh turun, berarti puji Tuhan, selalu kita dalam keadaan sejahtera. Ingat. Semakin tua harus semakin berwibawa. Ya. Nah, Pak, untuk tadi Pak Budi menyinggung harus berwibawa, hanya boleh satu adalah kita berbagi, memberi, dan kita tidak boleh benar-benar untuk meminta, terutama kepada anak. Ya, jangan pernah orang tua meminta kepada anak. Ya, perhatikan betul-betul supaya kita betul-betul bisa berwibawa di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, jenis hukum waris ini ada hukum waris Islam, hukum waris BW, hukum waris adat. Tetapi yang berlaku secara nasional itu benar-benar ketiga hukum tersebut. Ya, hal tersebut kita harus hati-hati, terutama yang adik-adikku yang beragama Muslim. Boleh nggak Pak kita menggunakan hukum waris? Sangat boleh, nggak apa-apa. Sepanjang dirimu menikah di Departemen Agama. Ya, ini perlu diketahui secara benar. Nah, itulah yang menyangkut kita selalu mengerti di dalam hal tersebut. Ada juga hukum waris adat ya Pak, yang sifatnya patrilineal, matrilineal, dan sifatnya parental di dalam bilateral. Ya, itu juga bisa benar-benar Bapak dan Ibu mengerti, sehingga pada waktu saat nanti melakukan aktivitas sehari-hari, day to day, ingat Bapak dan Ibu, tidak boleh ada kata-kata cari duit. Duit yang harus mencari Bapak dan Ibu. Ya, ini perlu benar-benar kita motivasi kepada adik-adik kita. Ya, mereka yang usianya baru 20, 25, 30 push untuk benar-benar tidak masuk di dalam comfort zone. Ya, itulah Bapak dan Ibu yang kita benar-benar harus mau mengerti di dalam tata kelola kehidupan kita. Untuk kita selalu hidup sejahtera. Ya. Nanti kita akan diskusi Bapak dan Ibu sehingga semuanya bisa menyiapkan menyangkut apa yang menjadi suatu pertanyaan secara satu persatu sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengerti apa yang harus dilakukan di dalam setiap langkah kita. Yuk ikuti kata-kata saya. Mbak Novi, tolong semuanya jangan di-unmute. Dibuka, Mbak Novi. Sudah dibuka, Mbak Novi? Ayo, ikuti kata-kata saya, Bapak dan Ibu, adik-adikku. Saya bisa. Saya bisa. Kok lemah lembut? Itu namanya lapar. Tidak boleh lapar. Ayo, harus semangat. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Saya pasti bisa. Saya bisa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adikku semuanya. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Novi. Silakan adik-adik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk bisa secara step by step.